tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun depan akan gelap. Bank Dunia memproyeksi banyak negara akan jatuh ke jurang resesi 2023 karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, kenaikan suku bunga acuan diakui akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Akibatnya, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2023 melambat menjadi 0,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kemungkinan terjadinya resesi di Indonesia. Berdasarkan survei terbaru, Bloomberg menyebutkan bahwa Indonesia masuk ke dalam Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi. Sahabat KP, bicara tentang resesi tidaklah main-main. Indonesia harus waspada. Kita dukung pemerintah karena beban mereka tidak mudah. Dunia mengalami dan mengarah kepada gelap. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan mengalami krisis? Namun uniknya, Evangelis Dautoni prediksi beberapa provinsi dan kota di Indonesia akan aman saja sekalipun resesi melanda dunia. Apakah ada wilayah sahabat di dalamnya? Mari kita dengarkan langsung. Semoga memberkati. Ini tahun depan kita akan songsong setitik terang, Thomas. Awal pemulihan apa, Thomas? Awal pemulihan ekonomi, Pak Daud ya. Bukan kembali normal. Oh, kembali normal, ya. Nah, tahun depan itu ekonomi sudah bergerak karena kembali normal, Thomas. Ya. Tapi masuk resesi ekonomi, Thomas. Wow. Analisa saya, Thomas. Ya. Tahun depan itu akhir tahun BI rate ya, ini BI rate ini, Thomas ya. 5-6% atau 7%, Thomas. Oh, tinggi ya, Pak. Sudah tinggi, pajak naik, Thomas. Bagi mereka yang utang bank, tahun depan harus betul-betul kerja keras, Thomas. Ya. Ingat, Thomas, resesi ekonomi ini akan terasa di kota-kota besar saja, Thomas. Oh, kalau kota-kota kecil tidak ya, Pak Daud ya? Seperti Malang, Solo, Karanganyar, Salatiga, itu tidak terasa, Thomas, tidak terasa. Yang terasa itu Surabaya, Jakarta, Medan gitu, Thomas. Oh ya. Nah, kalau kita sih aman-aman saja. Solo Gimana, aman-aman Thomas? saja. Solo aman-aman saja, Pak Daud ya. Solo aman-aman saja. Karena apa, Thomas? Yes. Yang di tempat-tempat itu ada namanya itu tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, peternakan. Yang sekitarnya ada itu, Thomas, semua aman, Thomas. Aman ya. Yang berat itu ada, Thomas. Apa, Pak Daud? Kota besar Jakarta. Oh. Termasuk Pekanbaru aman-aman saja. Bangka Belitung aman-aman saja. Terusan Manado aman-aman saja. Karena SDA sumber daya alamnya mendukung, Thomas. Ya, banyak ikan ya, Pak Daud ya. Oh, Jayapura, Pak Daud? Jayapura aman-aman saja. Bogor aman-aman saja. Kalau Lampung? Jadi tidak terpengaruh resesi ekonomi. Lampung, Pak Daud? Sukabumi aman-aman saja. Lampung? Lampung aman-aman saja, Thomas. Kalau Tangerang, Pak Daud? Berdoa. Yang terasa nanti itu yang industri, yang berbau impor, dan komponen logam, Thomas. Berarti kayak Bekasi, Pak Daud ya? Kerawang, gitu Pak Daud ya? Dan Nganjuk, Kediri, Blitar, aman saja. arah ke sana
aman-aman Aman saja. Kalau Timika Papua juga aman-aman juga, Thomas. kalau Tegal Pak Daud, Tegal Tegal, Pekalongan, Pemalang aman-aman saja. Karena Semarang, di sana banyak bebek, Thomas. kalau Semarang Pak Daud Semarang doa berdoa. tapi tidak terlalu pusing. Yes. Jadi resesi ekonomi ini terutama akan terimbas ke orang-orang yang utang bank, Thomas. Apapun ya Pak Daud ya, utang motor, utang mobil, utang rumah ya. Pokoknya saran saya selama 2 tahun jangan ada pengembangan bisnis dulu. Ya. Kalau Pontianak Pak Daud, Pontianak, Kalbar, Kaltim, Kalsel, aman-aman saja. Karena di haleluya. situ pertambangan dan ada ikan juga, Thomas. Ya, ada. Pokoknya yang sekitar pinggir laut dan pertanian, peternakan, san itu perkebunan, semua aman-aman saja. Nah, Kalau Bali Pak Daud, Bali aman juga, Thomas. Banyuwangi aman juga karena kan pinggir laut. ya. Jadi resesi ekonomi ini hanya terpukulnya terasanya nanti mereka yang tinggal di kota-kota besar dan hidupnya banyak keinginan dan banyak utang bank dan gesek kartu kredit terus. Gimana, Thomas? Iya Pak Daud. Sumatera Utara aman-aman saja. Haleluya. Nah, Lampung, kalau yang tinggal di Singapura berdoa. doa. Karena Singapura nggak ada sumber daya alam Pak Daud. Ya, pokoknya Indonesia itu resesi ekonomi itu semua pokoknya yang di sekitarnya pinggir laut, perkebunan, pertanian, pariwisata aman, termasuk Batu Malang aman, Thomas. Yes. Jakarta Timur, Jakarta Barat, pokoknya seluruh Jakarta berdoa. Doa. Surabaya berdoa. Padahal kan Surabaya kan dekat laut Pak Daud. Kota besar. Kalau Malaysia Pak Daud, Belum ada petunjuk. Kota Manado aman saja. yes. Jelas? Jelas Pak Daud. Palembang, Palembang aman aja. yes. Kalau Purwokerto, Purwokerto aman, Thomas, karena sumber daya alam, Thomas. siapa Daud? Magelang, Thomas, Ya. Magelang, Salaman, aman-aman Aman saja. saja. Jadi tidak usah stres. Penting jangan banyak keinginan. Yes, tahan diri. Nah, kemarin tuh Pak Daud lagi ada yang konten yang tentang 2023 itu masanya lebih serem Pak Daud. Susah luar biasa. Ada yang Ingat, memprediksikan. orang lain sudah ngomong presiden sudah ngomong gelap, tolong jangan ditambahin macam-macam. Nanti banyak orang stres kepikiran. Kan presiden udah berkata gelap, jangan ditambahin macam-macam. Gelap aja udah banyak berdoa. Apalagi makin tambah gelap. Tambah banyak stres. Pokoknya kan udah tak sebutkan loh, pedesaan, pinggir kota, pokoknya yang ada perkebunan, pertanian, pariwisata, semua apa Thomas? Aman. Dan yang penting selama 2 tahun jangan ada pengembangan mengembangkan bisnis dulu. Karena properti akan naik di 2000. Properti ingat Thomas akan naik di berapa tahun Thomas? 2026, 2027. Yes. Tapi ingat, ekonomi tetap bergerak karena kita kembali normal, Thomas. Yes. Sekalipun resesi. Nanti, Thomas. Arti, kalau Kupang gimana Pak Daud? Apa?
Kupang, Maluku? Belum dapat petunjuk. Yes. Belum. NTT? Pokoknya belum dapat. Pokoknya yang tak sebutkan tadi itu semua aman-aman aja, penting pinggir laut. Dan ada hasil Perkebunan. Pertanian, peternakan, pariwisata. Aman udah. Aman ya. Nah, bagaimana menurut sahabat? Apakah daerah sahabat disebutkan oleh hambanya Evangelis Daud Tony tadi? Kalau tidak, apa nama daerah sahabat? Coba klik di kolom komentar. Kita akan doakan supaya resesi ekonomi tidak membawa dampak negatif di tempat sahabat tinggal. Dan kita harus optimis bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan akan tolong kita. Bukankah kuasanya, mujizatnya, pertolongannya nyata tatkala kita mengalami masalah. Tanpa masalah, tanpa tekanan, tanpa hal-hal yang menantang kita untuk maju, kuasa Tuhan tak akan pernah nyata. Dan di dalam masalah kita belajar banyak. Dan di dalam masalah yang kita hadapi, pastikan iman pengharapan kita bertumbuh kepada Dia saja. Pastikan kita hanya mengandalkannya. Pastikan kita hanya berseru kepadanya, yaitu Allah damai sejahtera, Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan kita tidak akan tinggal diam tatkala kita mengandalkan kuasa-Nya. Mari semakin berhati-hati, waspada, jangan boros. Gunakan keuangan kita untuk sesuatu yang penting, sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan tidak akan pernah habis untuk memuaskan kedagingan. Tuhan memberkati.